masih banyak PR penegakan hukum ke depan, bagaimana penegakan hukum yang berkeadilan, yang seharusnya jadi ideal pembentukan undang-undang tersebut. Halo audiens Men's Obsession dimanapun kalian berada. Kali ini kita kembali dalam perbincangan yang tentunya syarat akan informasi dan bersama dengan narasumber yang tentunya capable dengan isu yang kita akan bahas. Kesempatan kali ini kita kehadiran seorang praktisi hukum, Bapak Devrizal Jamaris. Beliau ini merupakan salah satu founder dari Kudris and Jamaris Attorneys Counselor. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah hari ini sehat. Kalau boleh tahu nih kegiatannya saat ini lagi sibuk ngapain nih Pak? Ya, sebagaimana biasa kita sebagai praktisi, kita sibuk menangani klien baik di dalam maupun di luar pengadilan ya. Kalau dalam pengadilan tentu kemarin saya juga baru dari luar kota ya, dari Kalimantan Tengah sama dari kebetulan kita ada penanganan perkara di sana, dan rencana ini ke depan ada lagi nih di Sulawesi, ada perkara di Sulawesi. Berarti masih akan terus terbang bolak-balik? Ya, alhamdulillah. Di sekitar Indonesia. Kita nikmati saja kan, di profesi yang saya sudah jalankan lebih dari 20 tahun, jadi saya rasa udah enjoy ya dengan profesi. Kalau untuk Bapak sendiri mungkin sebagai pengawal itu sebagai penanganan pengacara di bidang apa nih Pak? Sebenarnya saya law firm Kudris and Jamaris itu adalah law firm yang bergerak di general practitioner ya. General practitioner itu kami menangani corporate and litigation gitu ya. Corporate itu konteksnya menyangkut di luar pengadilan, litigation itu di dalam pengadilan. Di samping pengadilan kami juga menangani di arbitrase, mediasi dan arbitrase nasional maupun domestik. Itu. Nah Pak, Kudris and Jamaris Attorneys Counselor ini kan pasti sudah berkontribusi cukup lama di hukum dunia hukum Indonesia nih Pak. Kalau boleh tahu di 2024 sendiri nih Pak, pencapaian apa aja sih Pak yang udah mungkin didapatkan oleh law firm Bapak? Oke. Alhamdulillah tahun 2024 ini ya, kami baru saja ditetapkan oleh hasil dari survei hukum online. Hukum online itu bulan Juni kemarin mengadakan itu award untuk 100 law firm terbaik ya. Top 100 law firm Indonesia. Nah, pada kesempatan itu kami mendapatkan award untuk masuk kategori sebagai Elite One untuk arbitration, litigation dan alternative dispute resolution serta tax and custom. Jadi kami masuk kategori law firm Elite One, itu penghargaan yang diberikan oleh hukum online di tahun 2024 ini. Baru aja Juni Juni kemarin. Keren banget nih Pak. Nah, kalau boleh tahu berarti kan itu tidak terlepas daripada adanya transformasi ataupun inovasi-inovasi nih Pak dalam penanganan hukum sendiri. Kalau boleh tahu seperti apa sih Pak inovasi-inovasi tersebut? Jadi begini, dunia hukum itu kan seiring dengan globalisasi, dengan perkembangan teknologi dan baru-baru ini AI ya makin ini. Betul. Kita di bidang hukum tentunya tidak bisa ketinggalan ya terhadap teknologi, sehingga dengan adanya legislasi baru segala macam, kita sebagai lawyer selalu tetap tidak boleh di belakang. Jadi kita selalu mempelajari tren dunia ke depan seperti apa, teknologi, industri, karena sebagai law firm yang bergerak di bidang profesional ya, klien kami itu multinational company sama national company ya, jadi kita rata-rata menangani company bukan individu. Jadi kami harus tahu tuh pergerakan arah tren berbisnis kemana, dan tentunya kami harus mempelajari hukumnya gitu kan, dan hukum itu tidak boleh ketinggalan sebenarnya. Dan pada saat ini legislasi juga semakin berkembang ya kan, kita lihat aja dalam 5 tahun terakhir kan pemerintah dan DPR banyak itu memproduk undang-undang baru, sehingga kita sebagai lawyer kita tidak boleh ketinggalan nih gitu loh. Jadi kita tetap di kantor menekankan kepada anak-anak untuk salah satu bentuk wujud profesional kita adalah kita selalu update ilmu kita gitu, terutama untuk legislasi yang baru-baru.
Iya. Tapi kedepannya sendiri nih Pak, mungkin obsesi apa lagi nih Pak yang ingin dicapai gitu dari Kudris & Djamaris? Ya, kami berusaha untuk supaya tetap bisa menjadi law firm yang leading di bidang arbitrase, komersial litigasi, dan alternative dispute resolution. Ya. Di samping itu juga ada di tax and custom, kami juga leading untuk di sektor sana gitu kan. Kami berusaha di tengah persaingan lawyering yang sangat ketat saat ini, karena kita tahu sendiri bahwa lawyering itu sudah menjadi industri ya. Jadi industri hukum, industri jasa hukum ini juga saat ini semakin ketat, di mana sudah bermunculan banyak law firm baru, sehingga kita juga tetap bagaimana menjaga mutu dan profesionalitas, serta yang terpenting itu adalah kode etik gitu kan. Jadi bagaimana kita menjalankan profesi ini sesuai dengan idealismenya. Profesi ini sebenarnya profesi yang dia ideal sebenarnya kan. Cuman kan masyarakat sering dipertontonkan di lapangan, banyaknya terjadi ya adu argumen antara lawyer yang sudah menjurus di luar melanggar kode etik, kecenderungan tanda kutip melanggar kode etik. Saya tidak berusaha untuk mengomentari orang lain ya, tapi itu yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat yang sering juga disampaikan ke saya gitu kan. Nah, ini merupakan tantangan bagi kami supaya Kudris & Djamaris tetap profesional, menjaga kode etik dan nilai-nilai luhur dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Ya, kami selalu menjaga ya kan hubungan dengan klien. Kita juga melakukan marketing ke luar negeri ya. Kita juga aktif untuk ngisi jurnal-jurnal di luar negeri. Terus juga kita meningkatkan dari sisi dalam kita ya, internal kita ya. Nah, di sisi internal kita selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan lawyer muda kita gitu. Dan pada saat ini kita menyadari ya bahwa teknologi AI semakin ke depan, di mana banyak pekerjaan yang dulu sebenarnya bisa dilakukan oleh lawyer, dan di situ bisa lawyer mendapatkan earning fee gitu ya dari sana. Sekarang itu bisa digantikan oleh AI. Yaitu ChatGPT contohnya, ya kan? Kita nanya apa aja bisa dijawab sama dia. Jadi udah ada beberapa sektor dari lawyering itu yang pada akhirnya tergantikan oleh AI. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita sebagai lawyer juga. Karena dulu sebagai contoh, dengan kemajuan teknologi untuk investment misalnya. Kalau dulu orang asing datang ke Indonesia mau investasi, mereka datang ke lawyer dulu, dan lawyer ngasih opini, inilah sistem dan caranya gitu ya di Indonesia sesuai tatanan hukumnya untuk melakukan investasi. Kalau sekarang dengan sistem OSS, mereka dari sana tinggal buka online, tinggal isi form, that's it, keluar. Di satu sisi ini menguntungkan dari sisi memotong birokrasi gitu. Prosesnya. Tapi di sisi lain kan bagi dunia lawyering ini merupakan tantangan bagi kita, dan kita bagaimana untuk berinovasi bahwa ya hal seperti itu bukan lagi sebagai bagian dari produk lawyer ya, tapi mungkin berusaha untuk mencari yang lainnya, meningkatkan hal yang lainnya, misalnya perjanjian atau apa yang mungkin masih tetap diperlukan jasa lawyer. Walaupun untuk perjanjian sederhana ya, orang-orang sekarang udah pakai beli tinggal lihat di internet aja kan, ada tuh jasa hukum yang menyediakan contoh-contoh kontrak, mereka tinggal ambil di situ. Padahal ya itu nggak selalu aman ya, karena yang mengerti itu kan tentu ada orang yang profesional untuk itu. Tapi masyarakat kecenderungan mau praktis saja zaman sekarang. Ada sengketa nanti ya udah ke pengadilan paling gitu. Iya, betul. Berarti hal-hal itu yang mungkin jadi concern juga ya dari. Jadi concern bagi kita ya, bahwa kita man versus mesin katanya kan ya. Itu tantangan kita ke depan, termasuk dunia lawyering. Jangan kira dunia lawyering tidak terancam oleh itu, malah menurut saya sih itu bagian dari ancaman juga. Bapak sendiri kan udah puluhan tahun juga kan menjalani profesi ini gitu. Nah, kira-kira yang sampai saat ini masih memotivasi Bapak untuk terus ada di dunia perhukuman itu apa sih? Jadi gini, bagi saya lawyering itu, jadi advokat itu bukan hanya sekedar mencari penghasilan ya, tapi ini adalah profesi yang ada nilai idealismenya. Makanya kenapa profesi pengacara itu, profesi advokat itu disebut novicium nobile ya. Officium nobile.
ya kan? Karena ini profesi yang sebenarnya mengutamakan nilai-nilai dulu, nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai keadilan. Maka muncul profesi ini sebenarnya. Jadi saya merasa ini adalah sebagai advokat merupakan salah satu panggilan jiwa juga. Tapi bagi kita profesi ini sudah kita jalankan, kita senang sebenarnya, basicnya membantu orang dan bisa bisa memberikan kontribusi untuk keadilan gitu ya, dan penegakan hukum di Indonesia. Beberapa waktu belakangan ini kan kasus-kasus hukum di Indonesia ini cukup menarik untuk diikuti ya Pak. Tapi kan nggak semua orang sebenarnya tuh mengerti tentang hukum itu sendiri. Jadi banyak ada salah persepsi atau lain gitu Pak. Nah, bagaimana sih Pak kalau dari Bapak sebagai seorang praktisi hukum ini dalam memperkuat atau memberikan literasi hukum tersebut Pak? Ya, jadi sebenarnya gini, dalam profesi kita di Undang-Undang Advokat yang tahun 2003 itu kan ada salah satu kewajiban advokat itu yaitu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, itu pro bono. Nah, kita sebagai sebagai advokat itu punya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Bantuan hukum itu tidak hanya bentuknya pendampingan ya, pendampingan di pengadilan atau apa, tapi dengan kita memberikan penyuluhan ya, kita mendatangi. Saya juga aktif di organisasi ya, di Pradi maupun di Asosiasi Advokat Indonesia AAI ya. Kebetulan di AAI saya kan tercatat sebagai wakil ketua di sana bidang pelantikan dan penyumpahan advokat. Kami di organisasi juga melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan pemerintah setingkat kecamatan gitu. Jadi misalnya sederhana aja, misalnya bagaimana pelanggaran mengenai KDRT atau pelindungan terhadap hak asasi perempuan gitu kan. Terus bagaimana memberikan pemahaman literasi mengenai hukum family law, misalnya mengenai hukum waris maupun hukum hukum perkawinan misalnya, seperti itu. Itu contoh-contoh kecil, tapi itu cukup memberikan arti yang besar bagi masyarakat. Betul. Yang awam yang benar-benar nggak memahami itu. Jadi kita berusaha untuk memberi pemahaman sehingga mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Kalau sudah kejadian itu sudah ada pihak yang dirugikan kan. Tapi kalau kita memberikan edukasi yang baik, maka mungkin aja orang berpikir untuk melanggar hukum. Atau contoh juga misalnya undang-undang lalu lintas, itu kan contoh sederhana, tapi masyarakat banyak nggak ngerti itu. Betul. Sehingga sering juga terjadi konflik antara penegak hukum dengan masyarakat umum kan. Betul. Gitu. Ya itu contohnya. Nah, Pak, terkait dengan Indonesia sendiri nih Pak, sebenarnya kalau dari kacamata Bapak tuh hukum itu bagaimana kontribusinya terhadap sebuah negara atau Indonesia ini sendiri? Ya sebenarnya kan kita sepakat bahwa Undang-Undang Dasar kita mengatakan negara kita adalah negara hukum. Dan semua orang memiliki persamaan di depan hukum, persamaan kedudukan di depan hukum, equality before the law. Jadi ciri-ciri negara hukum itu adalah di mana hukum sebagai panglima dan semua elemen negara itu tunduk kepada hukum, tidak terlepas dari pemerintah maupun penegak hukum itu sendiri gitu kan. Jadi yang masih jadi catatan sampai saat ini adalah kita tidak ketinggalan soal legislasi ya. Kita fungsi-fungsi legislasi pembuatan peraturan perundang-undangan mungkin sudah mulai mencoba mengimbangi perkembangan masyarakat gitu kan. Karena hukum itu kan diharapkan ya sebagai pengubah pola pikir masyarakat. Jadi hukum itu harusnya di depan, bukan ada kejadian dulu baru dibikin hukumnya. Nah ini masih ada di beberapa sektor seperti itu. Nah ini butuh political will dari pemerintah, dan memang hukum kadang-kadang masih belum bersih dari intervensi politik di Indonesia kan gitu. Jadi masih kental politisasi hukumnya, masih kental dengan arena politik. Jadi hukum itu kadang tergantung selera siapa sedang itu memegang kekuasaan pada saat ini. Nah, tapi itu mungkin di negara lain juga begitu seperti itu. Tapi yang penting penegakan hukumnya itu loh. Nah, penegakan hukum masih catatan yang sangat
apa ya, sangat ya saya kritik saya terhadap penegakan di Indonesia tuh, kami di lapangan ini sebagai bagian dari penegak hukum. Di sistem hukum itu kan ada jaksa, ada hakim, ada ini ada polisi dan pengacara, itu kan sebagai salah satu menurut undang-undang ya, menurut advokat sebagai satu penegak hukum. Kita merasakan di lapangan seperti apa, masih banyak PR penegakan hukum ke depan, banyak penegakan hukum yang berkeadilan, yang seharusnya jadi ideal pembentukan undang-undang tersebut. Ini yang masih catatan bersama bagi kita untuk ke depan. Itu salah satu syarat jadi negara maju, ya penegakan hukumnya harus bersih, ya kan, harus bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme segala macam. Berarti itu menjadi salah satu harapan. Mungkin ada harapan lain Pak yang bisa disampaikan mungkin untuk dunia perhukuman nih di Indonesia? Ya kita harapkan bahwa semua penegak hukum ya itu profesional dan menjaga kode etik gitu ya. Terus yang kedua kita harapkan, kita jangan mengharapkan masyarakat itu punya kesadaran hukum tanpa kita yang para penegak hukum ini yang mencontohkan di depan. Jadi menurut saya penegakan hukum itu harus harus dimulai dari contoh yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri ke depan. Jadi ini menjadi PR bersama dan harus kita ada komitmen bersama dari para penegak hukum dan siapapun stakeholder terkait di pemerintah untuk memberikan contoh kepada masyarakat mengenai penegak hukum yang berkeadilan. Itu harapan saya. Bapak, ini kan sekarang kan masuk kepada tadi Bapak di law firm Bapak sendiri kan mungkin udah banyak selain daripada yang senior, mungkin banyak yang junior nih Pak. Yeah. Kalau lawyer junior itu atau lawyer dari generasi sekarang itu seperti apa sih Pak? Dan mungkin ada saran ya dari Bapak nih terkait. Kalau saya melihat ya dari saya ke praktek hukum dari tahun 99 ya. Ketika saya mulai dari junior juga, dan 2010 kami menestablish Kurniawan Jamaris, kami sudah juga hadir di industri, bagian dari industri hukum ini sejak tahun 2010, berarti sudah 14 tahun. Saat ini kami tentunya sudah melihat beberapa generasi yang come and go gitu kan. Karena turnover law firm itu kan cukup ketat gitu ya, karena kerjaan law firm, kerjaan konsultan itu kan memang ketat gitu ya. Saya melihat ya generasi sekarang makin sebenarnya kan kita melihat ya peningkatannya ada gitu kan dari sisi kemampuan berbahasa, apalagi ya kita nggak ragukan lagi anak-anak milenial sampai generasi X, generasi Z ini itu sangat bagus dalam berbahasa. Tapi ya mungkin dunia ini ya, dunia teori dengan dunia praktek itu kan sangat berbeda gitu ya. Betul. Jadi ya anak-anak sekarang ada satu sisi ya kelemahannya itu ketika mereka berhadapan dengan lapangannya itu masih ya berbeda dengan ketika generasi kita dulu gitu ya. Karena kita dulu dilahirkan ketika di kampus itu lebih banyak aktif di kegiatan kemahasiswaan. Sementara sekarang fakultas hukum itu justru mendorong mahasiswanya untuk cepat lulus gitu kan, sehingga tidak punya kesempatan tuh untuk ini. Mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler dengan dia ikut debat, ikut ini. Betul. Tapi ya kadang-kadang itu menurut saya menilai kurang cukup untuk memahami situasi sosial di lapangan. Gitu. Nah, ada kelebihannya, ada kekurangannya lah. Kalau zaman dulu mungkin terlalu banyak lapangannya dan teorinya kurang, dan sekarang terbalik gitu kan. Ya mungkin seperti itu yang kita lihat di industri hukum. Mungkin ada pesan nggak Pak yang bisa disampaikan nih buat lawyer muda atau mungkin calon lawyer nanti audiens yang kalau kita sih, saya menyampaikan pesan dari senior saya juga dulu, dan pesannya itu tetap akan sama. Saya dulu kan pertama kali saya kerja di lawyering itu adalah dengan Pak Frans Hendra Winarta. Beliau sekarang udah umur 80 tahun dan masih aktif kantornya di Kelapa Gading ya. Itu salah satu lawyer berkiprah juga di arbitrasi internasional. Nah, beliau tuh selalu memesankan gitu kan dua hal gitu kan. Yang pertama, profesionalitas itu tetap harus nomor satu. Cara kita profesional adalah ya dengan
meningkatkan kapabilitas kita, ya kan, dan dan menjaga untuk tetap dalam koridor kita sebagai profesional dan tidak ikut cawe-cawe di luar itu. Nah, yang kedua kode etik. Nah, kode etik itu adalah salah satu yang membuat profesi ini jadi beda dengan profesi lain. Di mana profesi kita mirip lah dengan dokter ya, karena kita punya idealisme, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan buat masyarakat. Jadi dimanapun kita berada, apapun perkara yang kita tangani, nilai-nilai itu harus tetap kita jaga. Itu mungkin pesan-pesan kita pada yang generasi selanjutnya. Karena ini sebenarnya pesan ini mungkin udah dari yang senior-senior dulu juga. Pak, nih tadi kita udah berbicara tentang hukum dan kontribusi Bapak nih. Mungkin sekarang kita agak santai sedikit, berbicara mengenai keseharian Bapak. Bapak kan pasti ditempa oleh banyak banyak tekanan. Mungkin kalau saya boleh tahu nih Pak, biasanya kalau healing dari pekerjaan tuh, hobi Bapak tuh apa sih Pak? Ya, biasanya? Salah satu rilis saya tuh golf. Golf. Golf itu bagi saya mungkin salah satu olahraga yang butuh konsentrasi dan fun gitu. Funnya di mana kita kan golf kan tidak bisa main sendiri ya, kecuali kita driving aja ya. Tapi kalau golf lapang kita pasti ada teman satu pairing gitu kan. Satu lagi, golf itu butuh konsentrasi. Jadi ya itu untuk rilis pada stres kita dalam pekerjaan. Jadi kita merasa nyaman dengan itu. Itu salah satu. Yang kedua ya saya juga olahraga ya renang di rumah atau ya, jogging biasanya dalam seminggu itu 4 kali lah saya. Bukan jogging sih, jalan kaki. Jalan kaki. Ya. Dan biasanya ya kongko lah sama teman-teman. Ya, itu salah satu rilis kita. Sebagai lawyer itu kan pasti sibuk banget nih Pak. Tapi kalau untuk bagi waktu bersama keluarga itu seperti apa Pak? Ya, saya berusaha untuk hari Minggu, weekend gitu. Salah satu dari hari weekend saya berusaha untuk kumpul keluarga di rumah. Saya usahakan untuk tidak menghadiri yang lain kecuali memang misal kalau ada kawinan atau urgent ya. Tapi biasanya itulah timing kita dengan keluarga, karena kan sebagaimana keluarga-keluarga lain zaman sekarang kan anak-anak kita kalau udah masuk SMA kuliah kan mereka punya kesibukan masing-masing juga. Jadi kita kalau bisa dalam seminggu itu sekali ada quality time gitu ya. Jadi seperti itu yang bisa kita upayakan. Dalam sebulan itu harus ada paling tidak 4 hari itu kita ngumpul bersama. Berarti itu untuk membalance ya Pak antara pekerjaan dan juga kehidupan. Betul, untuk membalance. Audience Men's Obsession, tadi kita udah berbincang banyak dengan Bapak Dev Rijal. Pembahasan tadi sangat berdaging, banyak pesan-pesan yang bisa mungkin nanti dijalankan di kehidupan kita.